Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Yang saya muliakan, saya cintai, saya taati para kiai, para ulama, para habaib, para ibu nyai, para asatidat, wabil khusus yang kita banggakan, kita muliakan, Bapak Kiai Profesor Dr. Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang saya cintai dan kita muliakan bersama, Al-Mukarram Romo Kiai Nurul Huda Jazuli. Yang saya muliakan, Bapak Kiai Profesor Dr. Said Agil Siraj, Al-Mukarram Bapak Kiai Manarul Hidayah, Al-Mukarram Bapak Kiai Subhan, Al-Mukarram Bapak Kiai Sihabuddin, Al-Mukarram Bapak Kiai Munim DZ, Al-Mukarram Bapak Kiai Badawi, Al-Mukarram Bapak Kiai Imam Jazuli, Al-Mukarram Bapak Kiai Saifullah Maksum, Al-Mukarram Bapak Kiai Maman Imanul Haq, Al-Mukarram Kiai Abdurrahman Kausar, agak gawat ini, penggemarnya tambah banyak ini. Yang saya muliakan, Al-Mukarram Kiai, iya bagus ini, Gus Miftah, di rondon acara karena protokol Wapres tidak memungkinkan, harusnya mumpung ada Gus Miftah sedikit-sedikit perlu ngasih wejangan saya kira. Nanti setelah acara gitu ya. Al-Mukarram Bapak Kiai Abdus Salam Sohib, calon Suriah, Rois Suriah PBNU. Namanya juga calon. Kapan ya kapan-kapan lah pokoknya. Dan seluruh kiai-kiai yang hadir yang saya muliakan, saya cintai, saya taati. Ibu Nyai Wuri Ma'ruf Amin, Nyonya Wakil Presiden Republik Indonesia. Ibu Nyai Said Agil Siraj, Ibu Ida Zainal dari Krapyak Yogyakarta, Ibu Nyai Anisah, Ibu Nyai Nur Hayati, Ibu Nyai Nurul Huda Jazuli, dan seluruh ibu nyai yang banyak sekali yang tidak bisa saya sebutkan tanpa mengurangi rasa cinta dan hormat kami. Para menteri yang hadir yang saya banggakan, Pak PJ Gubernur Bali beserta ibu yang saya muliakan. Selamat Pak PJ Gubernur, jadi gubernur tanpa pilkada. Gus Kendar dari Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta. Lupa. Al-Mukarram Kiai Kafa Makhrus Ali yang saya muliakan, saya cintai.
Mohon maaf nggak kelihatan. Seluruh kader-kader PKB baik dari DPW dan DPC yang saya cintai, saya banggakan. Tepuk tangan untuk DPC-DPC se-Indonesia. Alhamdulillah, saya dan kita semua patut bersyukur atas seluruh karunia nikmat sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat bisa hadir bersama, dan yang lebih kita sangat bersyukur para ulama-ulama sepuh mendampingi kita sejak pembukaan tes. Ini tangan Umar. Sekali lagi tes kayak pengajian ranting ya. Mohon maaf Pak Wapres, kita sewa hotel ini mahal sekali tapi gayanya masih ranting. Sekali lagi kita sangat bersyukur kehadirat Allah, para ulama-ulama sepuh, wabil khusus Al-Mukarram Romo Kiai Nurul Huda Jazuli, ulama paling sepuh di seluruh Indonesia, hadir menemani kita. Beliaulah yang senantiasa mendoakan, menasehati, memberi motivasi, bahkan yang membuat saya terus percaya diri, tegak dan berani berdiri di sini karena selalu didorong dan dimotivasi oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Nurul Huda Jazuli. Di usia beliau yang 93 tahun, beliau senantiasa mendorong kita semua untuk tidak pernah lelah berjuang, mencoba menjadi pewaris perjuangan politik Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjadi pewaris perjuangan para pendiri bangsa, menjadi pewaris perjuangan para alim ulama di dalam menata kehidupan umat, masyarakat dan bangsa. Ya Allah, sehatkanlah terus Al-Mukarram Kiai Imam Jazuli, Kiai Nurul Huda Jazuli. Ya Allah, berikan beliau umur panjang, sehat senantiasa dan senantiasa kuat mendampingi kita semua. Matur nuwun sangat Yai, jauh-jauh dari pelosok Kediri hadir di Bali mendampingi kita semua. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat sekalian yang saya muliakan, wabil khusus kepada Bapak Wapres yang sekaligus sekarang Ketua Dewan Syuro DPP PKB. Kami melaporkan rapat pleno muktamar setelah pembukaan dimulai dengan tata tertib, dilanjutkan dengan laporan pertanggungjawaban. Kami melaporkan alhamdulillah laporan pertanggungjawaban PKB periode 2019-2024 diterima secara mutlak dan dinilai baik. Terima kasih kepada semua pihak yang membantu perjalanan DPP PKB 5 tahun. Terima kasih kepada para alim ulama
yang istiqomah mendampingi sehingga 5 tahun yang lalu 2019-2024 PKB berlayar dengan penuh percaya diri di tengah badai dan tantangan-tantangan yang dihadapi. Kita di tengah pemilu yang sangat sulit. Semua pihak menyatakan pemilu 2024 adalah pemilu yang paling brutal. Brutal dalam cara kompetisi, brutal dalam cara menggunakan uang untuk pemenangan, brutal dalam segala cara untuk menfitnah. Alhamdulillah, dengan seluruh keterbatasan yang dimiliki kader-kader PKB, dengan keterbatasan caleg-caleg PKB, alhamdulillah perahu PKB bisa mengarungi samudra tantangan, hambatan, serangan, dan berbagai fitnah sehingga sampai ke pelabuhan yang kita tuju. PKB mendapatkan kenaikan perolehan yang sangat signifikan. Di Aceh dari 3 kursi meningkat tajam menjadi 9 kursi. Di DKI Jakarta dari 5 kursi menjadi 10 kursi. Yang saya bangga di NTB ada 1 dapil hanya 3 kursi. Kalau lihat kemampuan kita, 3 kursi itu PKB hampir pasti urutannya ke-6. Artinya nggak mungkin dapat. Yang dapat yang papan atas. Atas kerja keras semuanya 3 kursi, alhamdulillah justru PKB mendapatkan kursi yang tertinggi nomor 1 di antara partai-partai yang ada. Ada nggak caleg yang terpilih dari NTB itu? Perempuan, namanya siapa lupa saya. Mahdalena bisa mendapatkan kursi di tengah yang ada sambil tetap mempertahankan kursi di NTB yang lainnya. Di dapil NTT, alhamdulillah NTT PKB tahun 2019 2 kursi, tahun ini bisa bertahan dengan baik bahkan meningkat di DPRD NTT. Begitu juga di Papua, begitu juga di daerah-daerah lain. Alhamdulillah berkat semua pihak yang bekerja keras, saya ingin laporkan kepada para ulama, para kiai, 2024 pemilu yang paling brutal, PKB justru lolos dengan seluruh keterbatasan yang kami miliki. Meskipun digembosi teman-teman sendiri, digembosi temannya Gus Kausar, dari leteh, digembosi dengan berbagai cara, alhamdulillah. Yang ingin saya sampaikan sebagai tahadus bin nikmah, semakin PKB digembosi nampaknya semakin kuat dan besar. Oleh karena itu kami ingin melaporkan kepada Ketua Dewan Syuro DPP PKB, alhamdulillah kami ingin menyampaikan dan izin, insya Allah Bali ini ingin menunjukkan bahwa fondasi PKB yang mandiri, kuat dan kokoh sudah terbentuk untuk menuju 2029 yang akan datang. Dan fondasi itu semakin kuat, alhamdulillah Bapak Wapres kita, pendiri PKB kita, Ketua Dewan Syuro periode pertama bersedia mendampingi kita menjadi Ketua Dewan Syuro DPP PKB 2024-2029. Ini menunjukkan bahwa bersama beliau dengan tema, beliau selalu pakai tema Ar-Ruju' ilal Haq
Tsumma rujuk ilar rujuk. Ini kalau salah maklum, namanya juga IAIN ndak lulus. Ar-rujuk, tsumma rujuk ilar rujuk. Itu alhamdulillah semua kekuatan bergabung kembali. Al-Mukarram Habib Syarif Muhammad, dulu ketua PKB Jawa Barat, pernah dipecat, balik lagi jadi DPR RI dari Kabupaten Bandung. Mana Habib Syarif? Seorang aktivis sejak muda. Habib Syarif ini akhirnya termasuk memecahkan telur. Kabupaten Bandung itu kalau dari segi logika namanya mustahil PKB dapat kursi. PKB itu partainya wong deso, di Bandung itu orang kota. PKB itu dianggap terlalu begini begitu, di sana isinya Islam kota. Alhamdulillah hari ini ingin melaporkan, alhamdulillah PKB tidak hanya diisi kalangan kader Nahdlatul Ulama, PKB diisi oleh seluruh kader-kader bangsa dari berbagai latar belakang, dari berbagai perbedaan yang menjadi potensi kekuatannya. Saya kaget tadi ada pembacaan naskah deklarasi Bali yang dibacakan oleh sahabat Alu dari NTT, seorang Kristiani, tapi kalau sehari-hari di PKB selalu pakai kopiah. Saya bilang kopiahnya tinggal kasih lambang NU beres, saya bilang. Saudara Alu, saudara Lexli, saudara-saudara dari Sulawesi Utara, semua menyatakan bahwa PKB harapan persatuan dan kesatuan Indonesia. PKB kekuatan pilar bangsa yang menjaga Indonesia tetap damai, tetap tentram, tetap menjaga nilai-nilai luhur berbangsa dan bernegara. Saya tadi malam lupa di barisan kedua dari para tamu undangan terhormat adalah Raja-Raja Bali. Beliau sejak awal bersemangat membackup PKB dengan satu kalimat, kami di Bali merasa nyaman dengan kekuatan Ahlussunnah wal Jamaah yang namanya PKB. Makanya Kiai, kemarin ada beberapa gelintir preman pakai jaket, pakai baju PKB, merangsek mau mengganggu muktamar ini. Bukan kami yang menghadang, tapi pecalang-pecalang Bali. Pecalang-pecalang Bali itu keamanan masyarakat yang tidak pernah ingin ada geger-geger di Bali. Alhamdulillah diatasi dengan amat sangat cepat. Saya ingin menghimbau, kalau kalian orang baik, datanglah baik-baik tanpa harus mengirim preman untuk mengganggu kami. Kalau kalian orang baik, jadilah manusia yang gentle, tunjukkan muka kalian. Kalau kalian kader NU, jangan jadi kader NU yang pengecut. Muhaimin ini ketua umum PKB sekaligus kader NU. Perlu dicatat, Muhaimin ini adalah salah satu rois syuriah di sebuah ranting. Saya tidak akan sebut ranting mana. Kalau saya sebut khawatir dipecat.
Saya ingin sampaikan, tidak ada kader NU yang sesungguhnya yang pengecut, mengirim preman. Alhamdulillah, terima kasih kepada para raja-raja puri-puri Bali yang telah membantu mengamankan proses muktamar yang konstitusional ini. Saya ingin sampaikan, PKB adalah kekuatan yang dijaga oleh konstitusi negara. Yang mengganggu PKB berarti mengganggu konstitusi Indonesia. Yang merusak independensi PKB berhadapan dengan institusi negara. Terima kasih kepada Pak Kapolri, kepada Kapolda, kepada seluruh aparat kepolisian yang sejak 3 hari ini kami repotkan menjaga keamanan dan kesuksesan proses muktamar ini berlangsung dengan baik. Insya Allah kerja keras Kapolri, Kapolda, Kapolres, pasukan-pasukan pengaman dari polisian, insya Allah amal baik untuk NKRI tetap tegak berdiri, jaya dan bersatu. PKB ini, para tokoh, para ulama, para pemimpin negeri yang saya cintai, PKB ini pilar bangsa. Di parlemen ini PKB satu-satunya partai Islam Ahli Sunnah wal Jamaah yang amat sangat besar, terbesar. Itu dibutuhkan negara ini. Tanpa PKB yang kuat, saya tidak yakin negara ini bisa kuat, kokoh dan bersatu. Karena itu harapan kami, mari kita saling jaga negara ini. Mari kita jaga republik ini. Mari kita saling menghormati. Mari kita saling menghargai. Mari kita berdiri tegak di atas konstitusi, bukan di atas nafsu-nafsu politik. Saya ingin tegaskan, PKB ini pilar-pilar demokrasi yang menjaga keutuhan NKRI. Kalau keutuhan NKRI ini perlu terus kita lestarikan, maka mohon para tokoh bangsa bantu kami menguatkan partai ini untuk menjadi kekuatan NKRI. Oleh karena itu, hadirin wal hadirat sekalian, rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pejabat negara, Pak Menko Polhukam yang hadir, seluruh pejabat yang membantu terlaksananya proses muktamar hingga sukses hari ini. Semoga Allah membalas dengan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga menjadi andil kita mewarnai kehidupan demokrasi yang lebih kuat, demokrasi yang lebih mandiri. Bapak Ibu sekalian, demokrasi itu kunci. Demokrasi itu nafas sebuah bangsa. Kenapa? Ketika demokrasi tidak berjalan dengan baik, ketika demokrasi kelembagaan gagal bergeser menjadi demokrasi jalanan, maka hanya ada satu, tidak akan pernah ada pembangunan. Investor, para pemilik modal yang ingin membantu membangun bangsa kita, percayalah, tidak akan pernah hadir di bumi kita kalau kita tidak bisa menjaga demokrasi dan mempersatukan negara kita dengan baik. Wajib hukumnya, negara demokrasi ini tumbuh tanpa gangguan, semua sesuai dengan konstitusi dan aturan yang ada. Percayalah, dengan cara demokrasi yang matang, insya Allah investor masuk, Indonesia bisa membangun dan rakyat kita akan mendapatkan pekerjaan, mendapatkan penghasilan, mendapatkan kemakmuran, mendapatkan kesejahteraan. Allahumma amin. Kelihatannya PKB ini apa hubungannya dengan kemakmuran dan tenaga kerja? Jelas, kalau PKB sebagai pilar demokrasi menjadi partai yang sehat,
menjadi partai yang mandiri, menjadi partai yang memiliki kekuatan berkontribusi. Saya yakin demokrasi akan matang, demokrasi akan kuat. Kalau demokrasi kuat, maka hasilnya adalah keadilan sosial, kesamaan di depan hukum. Saya sering mengingatkan, hari ini Indonesia masih memiliki agenda yang serius bahwa untuk mendapatkan keadilan masih terus harus banyak berjuang. Keadilan yang murah. Sekarang ini mau merebut keadilan harus membayar mahal di mana-mana, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, keadilan menjadi prinsip, kesamaraataan menjadi tujuan. Dengan kita PKB, terutama kepada seluruh kader-kader, kita bangun PKB ini menjadi partai yang sehat, menjadi partai yang kuat, menjadi partai yang solid. Insya Allah itu kontribusi bagi pembangunan nasional kita. Sanggup sahabat-sahabat semua? Sanggup sahabat-sahabat semua? Insya Allah keringat kalian, insya Allah kerja keras kalian membesarkan partai ini, menguatkan legislatif, menguatkan eksekutif adalah bagian dari tanggung jawab moral kita untuk negeri merah putih yang kita cintai ini. Bersama PKB, Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. Demikian, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf atas nama panitia apabila ada kekurangan dalam seluruh pelaksanaan Muktamar PKB 2024. Selamat jalan kepada seluruh tamu-tamu terhormat yang akan kembali ke tempat halaman masing-masing. Terima kasih, moga-moga semua selamat sampai tujuan. Selamat jalan kepada seluruh sahabat-sahabatku, para DPC-DPC. Selamat jalan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.